Firman Tuhan pada pagi hari ini tanggal 18 Oktober 2023, kitab 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Orang Israel menghendaki seorang raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnya lah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yul, dan nama anaknya yang kedua ialah Abiyah. Keduanya menjadi hakim di Betsheba. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel, mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada segala bangsa-bangsa lain. Waktu mereka berkata, berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami, perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Sampai di sini. Ya, jadi ini peristiwa atau lanjutan perjalanan bangsa Israel masih dalam zaman hakim-hakim, tapi kitabnya disebut Samuel. Dan pada zaman ini hakim adalah Samuel. Dan kemudian umur tua dia mengangkat anaknya menjadi hakim. Dan yang menjadi masalah, anaknya tidak seperti Samuel, dan kemudian bangsa Israel menuntut seorang raja. Apa yang menjadi renungan bagi kita, bahwa sebagai seorang Samuel pastilah sangat bersedih dia, oleh karena anaknya tidak hidup sebagaimana Samuel hidup, dan mungkin malah lebih berbahaya oleh karena anaknya ini menerima suap, bekerja dasar material gitu ya, cari uang, dan itu menerima suap ya, dan memutarbalikkan keadilan. Nah, ini sangat tidak menggambarkan sebagaimana hakim yang takut akan Tuhan. Nah, tentu ini juga jadi renungan bagi kita, dan mungkin jadi pertanyaan besar di dalam hati kita. Bagaimana bisa gitu ya, seorang hakim yang besar, imam yang besar, memiliki anak yang jauh daripada itu gitu ya, stand terbalik ya, stand terbalik. Nah, tentu ini juga jadi renungan bagi kita. Pertama, bagi ya pertua, diaken, pendeta yang saat ini memimpin gereja harus lebih berhati-hati gitu ya, karena seringkali pertua, diaken, pendeta itu begitu agresif ya, dalam pelayanan, tetapi kurang memperhatikan pelayanan di dalam internal dalam keluarga, sehingga mungkin itu yang terjadi di dalam keluarga si Samuel ini. Nah, tentu menjadi renungan lah, karena banyak juga gitu ya, pertua, diaken, emeritus yang sangat diyakini oleh jemaatnya gitu ya, dipercaya jemaatnya, tapi justru keluarganya yang tidak percaya gitu, tidak percaya. Nah, kedua,
Bagi kita jemaat biasa, nah ini juga harus lebih hati-hati. Anak pertua, diaken, emeritus, dan pendeta saja tidak ada jaminan anaknya menjadi orang yang takut akan Tuhan, apalagi jemaat biasa. Nah, artinya bahwa harus menjadi prioritaslah di dalam pelayanan keluarga sebelum kita melakukan pelayanan keluar. Harus menjadi prioritas pelayanan terhadap keluarga sebelum kita melayani keluar. Sebagaimana Yesus dulu pun menyampaikan bahwa penyampaian berita sukacita ini bukan dari ujung bumi kepada Yerusalem, tapi dimulai dari Yerusalem, Judea, Samaria, dan ke seluruh ujung bumi. Nah, urutannya seperti itu. Atau lebih praktis lagi, ya semua mau dimulai dari diri sendiri. Bagaimana kita membangun spiritualitas kita secara pribadi, kemudian kepada keluarga, baru ke keluar. Nah, jangan diputar balik. Nah, ini konsep Alkitab, dan ini dicatat di dalam Alkitab bagaimana keluarga Samuel ini terjadi, juga keluarga Imam Eli juga terjadi, dan ini menjadi renungan bagi siapapun kita yang mendengar firman Tuhan ini. Nah, yang kedua dalam perikop ini adalah bangsa Israel yang menolak pemimpinan oleh anak-anak Imam Samuel atau Hakim Samuel atau Samuel. Tapi dalam perikop ini sudah diterangkan bahwa sebetulnya yang dia tolak itu adalah Tuhan. Nah, inilah contoh orang-orang yang memang kurang percaya sebetulnya ya. Jadi orang-orang yang kurang beriman itu akan menolak siapapun pemimpinnya, ya, akan menolak. Nah, sebentar lagi kita pemilihan pertua diaken ya. Jadi ketika jemaat itu sebetulnya kurang percaya, maka siapapun pemimpinnya dia tidak akan menerima siapapun pemimpinnya. Nah, kedua, kalau di dalam Alkitab ini mereka beralih gitu ya, bahwa mereka tidak ingin dipimpin oleh Tuhan gitu ya. Dia mau dipimpin oleh di luar Tuhan. Nah, ini juga ketika itu terjadi dalam jemaat, maka itulah yang kemudian muncul di dalam pemilihan pertua diaken. Kalau dalam perjanjian baru, ketika zaman rasul-rasul, ketika rasul-rasul itu mereka terlalu disibukkan dengan melayani jemaat, kemudian dia memilih diaken gitu ya. Dan yang dia pilih itu yang memang menurut mereka itu orang-orang yang memang dipakai Tuhan, yang penuh dengan Roh Kudus. Salah satu ya Filipus. Seperti itu. Dan itulah yang dicatat di dalam Alkitab. Tapi kemudian ketika kita beranjak dari perikop ini, itu juga yang terjadi pada saat ini. Bagaimana pertua dia akan dipilih bukan orang-orang yang memang dipakai Tuhan gitu ya. Tapi, nah itu tadi, pertama, jemaat itu bisa berpikir, ya siapapun bolehlah. Yang penting bukan, jangan aku, kan seperti itu. Tapi kemudian setelah terpilih, mulai dia memandangi gitu ya. Yang kurang ini, kurang itu. Atau ketika jemaat itu yang bukan orang percaya, maka yang dipilih menjadi pertua diaken itu ya bukan orang yang dipakai Tuhan gitu, tapi orang-orang yang bisa dia perintah gitu ya, yang bisa dia pengaruhi, sehingga ketika nanti pertua diaken yang dia pilih itu menjadi pertua diaken atau lagi majelis ya atau runggun, nah, bisa dia perintah, bisa dia setir gitu, bisa dia pengaruhi. Nah, ini konsep orang yang tidak percaya. Itulah yang disampaikan Tuhan bagi bangsa Israel ini, bagaimana sebetulnya orang Israel itu menolak Tuhan sebagai pemimpinnya melalui nabi-nabi yang dipilihnya. Nah, jadi ini juga jadi renungan bagi kita
menjadi pertanyaan bagi kita sebagai jemaat. Apakah kita ini memang orang yang percaya kepada Tuhan, atau sebagaimana bangsa Israel yang menolak Tuhan sebetulnya ya. Dia dipilih sebagai bangsa pilihan, tapi sebetulnya dia tidak mau menjadi bangsa pilihan. Dan itu yang dikatakan Tuhan dalam perikop ini. Bukan engkau yang dipilih, tapi akulah yang bukan engkau yang ditolak gitu, tapi akulah yang ditolak. Tuhan itu mengatakan kepada Samuel, dan itulah yang ada di dalam kehidupan orang Israel, menolak Tuhan sebagai pemimpinnya. Nah, dalam gereja, kehidupan gereja juga sering terjadi. Kepemimpinan gereja tidak lagi kepemimpinan yang berdasarkan spiritual, tapi logika pikiran. Nah, ini juga sering terjadi. Yang mengandalkan pengalaman, mengandalkan kemampuan, itu yang sering terjadi. Bagaimana bangsa Israel ini juga itu yang terjadi. Mereka mulai menggunakan logikanya, mulai menggunakan pikirannya, ya, bahwa mereka tidak mungkinlah bisa lagi dipimpin Tuhan. Dia butuh orang yang memimpin mereka. Luar biasa dalam kehidupan spiritualitas. Mereka ingin dipimpin oleh manusia, bukan Tuhan lagi. Sama dengan mereka beralih gitu ya, dari Alkitab kepada textbook gitu ya. Mereka mau belajar textbook, bukan Alkitab. Mereka mau dipimpin oleh ilmu pengetahuan dan bukan firman. Ya, kira-kira seperti itu yang terjadi. Dan ini juga jadi renungan bagi kita, sejauh mana spiritualitas itu kita andalkan dalam kehidupan kita. Ketuaan telah sebagian kata di bata dengan semakaikan saya baskiluk na tutup hari. Haleluya. Amin.